21 outlet, luar biasa. Satu outlet investasinya berapa Mas Ali? Investasi itu sekitar, Seru ini, masih muda, usianya baru 25 tahun. Padahal saya aja buka usaha itu di umur 32-an. Kali ini kita berjumpa lagi dalam Mentor Lending Channel. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang anak muda lulusan Universitas Gadjah Mada, Teknik Sipil, Cum Laude. Menariknya, Mas Ali Fikri Razak ini begitu lulus kuliah tidak bekerja, tetapi langsung membuka usaha laundry. Bagaimana menariknya? Kita simak berikut ini. Mas Ali, selamat datang Siap. di Mentor Lending Channel. siap, sama-sama Pak Rasul udah mengundang saya ke Mentor Laundry. Ya, jadi gimana nih awalnya memutuskan untuk buka usaha? Nggak kerja kan biasanya kalau graduate UGM kan kerja di perusahaan-perusahaan yang bagus, ke perusahaan multinasional. Ini kok Mas Ali tertarik membuka laundry? Awalnya bisa diceritakan Mas Ali. Ya awalnya dulu pas setelah kuliah tuh lulus tahun 2018. 2018 ya? 2018 saya selesai kuliah, terus habis itu saya sempet magang dulu pertamanya. Oh, magang dulu. Magang dulu. Iya. Cuma bentar karena apa namanya terkait kondisi ekonomi juga waktu itu kan. Ya. Terus habis itu juga mulai masuk pandemi. Ya. Nah, habis mulai masuk pandemi saya berpikir nih gimana nih maksudnya biar saya juga bisa belajar menjadi pengusaha gitu. Ya bisnis apa nih sebenarnya yang lagi yang anti pandemi lah, maksudnya seperti itu. Jadi ya bisnis yang emang pas lagi pandemi ini tetap dicari orang dan dan nggak berpengaruh terhadap pandemi COVID-19 kemarin. Nah dari situ ketemulah nih bisnis laundry. Nah bisnis laundry ini yang yang saya lihat selama pandemi kemarin ini yang tumbuh dan dan menjanjikan lah maksudnya secara prospek gitu. Oke. Berarti bisnis yang menjanjikan di masa pandemi Mas Ali ya? Betul sekali. Luar biasa. Keren. Terus ketika mengambil keputusan membuka laundry, apakah teman-teman Mas Ali yang satu angkatan ataupun yang lain ada komentar atau kaget atau kayak gitu gimana Mas Ali? Ya kalau untuk dari teman-teman rekan-rekan saya pas kuliah juga ya pada kaget sih, maksudnya untuk lulusan UGM langsung mulai bisnis dari awal kan rasanya gimana gitu kan, karena mungkin ya kan kalau untuk bisnis dari awal merintis itu juga mungkin agak sulit karena anggapan mereka banyak tantangannya dan untuk bertumbuhnya mungkin agak sulit gitu kan. Karena yang dijual oleh bisnis laundry itu sebenarnya bisnis jasa kan. Jadi secara omset gak bisa kayak bisnis kuliner yang dimana viral-viralan. Jadi sekali masuk langsung diviralin kenceng, omset gede, tapi ya kedepannya kan bisa jadi turun gitu. Sensasional dan viral saja gitu ya. Betul sekali. Nah ya pandangan teman-teman saya dari saya sendiri ya keren gitu, maksudnya bisa untuk mulai bisnis dari awal dan dan nggak kerja di perusahaan baik di BUMN ataupun startup yang sekarang banyak teman-teman saya kerja di situ gitu. Luar biasa teman-teman. Ini berhubungan dengan masalah mindset. Kebanyakan anak muda itu ragu dengan dirinya sendiri. Maka yang diperlukan adalah mendorong anak-anak muda ini agar fokus, agar mempunyai daya juang, daya tahan atau endurance untuk menekuni bisnisnya. Mas Ali, dari awal buka sampai sekarang sudah membuka berapa outlet Mas Ali? Sampai per Oktober ini kita udah buka 21 outlet. 21 outlet, luar biasa. Satu outlet investasinya berapa Mas Ali? Investasi itu sekitar 400 jutaan di luar sewa. 400 jutaan di luar sewa. Luar biasa dan keren sekali. Saya aja dulu mengawali dengan 600.000.
Ini 400 juta. Menti, teman-teman, 400 juta di masa pandemi. Duitnya dari mana tuh Mas Ali? Kok bisa 21 outlet, satu outletnya 400 juta? Berarti sudah miliaran dong ini ya? Iya, betul. Itu kalau boleh tahu biar teman-teman juga belajar, para pengusaha laundry Indonesia juga belajar bagaimana cara membuat permodalannya. Betul. Kok bisa satu outlet 400 juta bisa 3 tahun berarti ya? 2-3 tahun lah. 3 tahun melesat dengan cepat, membuka 21 outlet dengan satu outletnya 400 juta di luar sewa. Berarti kalau saya asumsikan kalau bukanya di Jakarta Selatan itu sewanya antara 100 sampai 200 juta. Betul. Berarti kalau di net kan ya 500 jutaan juga ya Mas Ali satu outlet. Sampai 600 juta lah. Luar biasa, keren. Ini perlu kita pelajari dan perlu kita kulik lebih dalam tentang Mas Ali. Ya. Itu gimana Mas Ali skemanya, permodalannya? Kalau skema permodalan di Joss Laundry ini, ya, bisnis kita ini skemanya equity. Kita semacam urun modal lah. Jadi saweran lah bahasa kasarnya. Maksudnya orang-orang kita kita budgetin, misalnya kita buatin RAB di awal, kita proposalkan prospeknya secara unggul. Habis itu kita tawarkan ke berbagai macam investor yang mau ikut, silahkan. Lalu kita bagi porsi sahamnya itu untuk saweran sekitar 50 orang. Oh, berarti 500 juta dibagi oleh 50 orang. Betul. Yang ikut sawerannya itu. Betul. Itu sudah legalisasi dalam bentuk PT atau apa Mas Ali? Dalam bentuk PT. Jadi kita untuk bisnis kita ini awalnya kita set up dalam bentuk PT. Untuk PT kita sendiri itu namanya PT Berkah Bersih Semesta dengan brand Joss Laundry. Nah, awalnya juga dari korporatisasi dan untuk menuju scale up seperti itu. Luar biasa. Ini yang jarang kita temui di anak-anak muda kita. Jadi ketika kita buka usaha itu adalah startup, terus grow up. Mas Ali langsung bisa scale up. Ini tugas berat dan tugas susahnya seorang usaha itu di scale up. Tapi Mas Ali dengan umur yang masih muda, berapa sekarang umurnya Mas Ali? Sekarang 25. 25 ya? 25 tahun. 25 tahun masih lajang atau sudah nikah Mas Ali? Sudah menikah. Wah. Sudah nikah. Jadi kalau pemirsa yang antusias atau tertarik dengan Mas Ali sudah menikah. Yeah. Gak ada masalah. Yeah. Yang penting dengan percepatannya di masa pandemi bisa membuka 21 cabang. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa bagi seorang anak muda. Betul. Yang biasanya mereka nyaman untuk bekerja. Betul. Ini kerennya langsung buka usaha. Demikian. Kemudian apa kendala-kendalanya ketika menjalani usaha laundry dengan sebanyak itu outletnya Mas Ali? Bisa di-sharing nggak? Kalau untuk permasalahan ya seperti pada umumnya bisnis laundry lainnya lah. Ya. Karena bisnis laundry kan bisnis yang sifatnya jasa. Ya. Nah, sifatnya jasa ini jika misalkan kualitas yang diberikan kepada konsumen itu tidak baik, maka kepuasan konsumen itu menjadi turun dan menjadi bisa jadi konsumen itu tidak balik lagi ke laundryan kita gitu. Nah, permasalahan dari kualitas ini yang ditentukan oleh SDM. Nah, SDM ini yang menjadi sebenarnya suatu titik poin penting lah di dalam bisnis laundry karena dimana kalau misalkan SDM kita tidak secara skill maupun secara integritas juga tidak baik gitu. Jadi bisa berdampak kepada bisnis laundry kita karena ya jika memang niatannya dari karyawan ada yang tidak baik dari dari pelayanan kepada konsumen maupun dari integritasnya terhadap perusahaan kita sendiri itu juga bisa berdampak terhadap bisnis kita gitu seperti itu. Oke, berarti setiap usaha pasti ada masalahnya. Betul. Cuman kan kita tinggal memilih kita membagi masalah itu dengan tim kita atau mau kita kerjain sendiri semua. Betul. Tentu itu ada pilihan-pilihan, tentu itu ada jalan keluar yang mesti dipelajari lebih lanjut. Betul. Joss Laundry ini sudah tersebar di kota mana aja Mas Ali? Kalau Joss Laundry ini kita baru di 3 provinsi di Indonesia.
Oke. 3 provinsi yaitu di Jakarta, di Tangerang masuk Banten, berarti juga terus Jawa Barat, sama di Jawa Timur, berarti ada 4 total ya. Nah yang di Jakarta kita ada total ada 5 cabang, terus di Banten kita ada 1 cabang, di Tangerang Selatan di Bintaro, lalu kita di Jawa Timur kita ada 1 di Gresik, sama ada 1 di Garut, 2 di Tasik, habis itu kita juga ada 4 di Bandung. Untuk teman-teman juga yang ingin belajar bersama untuk sama-sama mengembangkan bisnis laundry-nya, juga bisa kita sharing-sharing bersama gitu. Baik dari saya maupun juga dari Pak Rosul sebagai mentor laundry. Luar biasa. Jadi kita sama-sama membangun bisnis laundry di Indonesia untuk membangun laundry yang yang maksudnya secara kualitas baik dan secara pelayanan juga ke konsumen juga baik gitu. Dan secara korporatisasi dan secara scale up juga semua bisa meningkat gitu. Jadi sama-sama kita menimbulkan suatu environment lah, maksudnya sebuah lingkungan yang baik untuk sama-sama kita bertumbuh gitu, seperti itu. Luar biasa. Ini kalau ada 10 pemuda atau bahkan 100 pemuda yang mindsetnya seperti ini, saya kira Bung Karno akan bangga. Saya kira Bung Karno akan senang. Oh, pemuda-pemuda Indonesia mindsetnya seperti ini. Jadi nggak mindset kerja lagi, mindset yang kemana-kemana, tapi murni jadi pengusaha dan murni ingin memajukan bangsanya melalui jalan-jalan yang bisa tumbuh dengan baik. Jadi seru ini. Masih muda, usianya baru 25 tahun. Padahal saya aja buka usaha itu di umur 32-an. Nah, saya yakin Mas Ali ini kalau fokus dan on the track pasti ekspektasinya lebih besar dari saya. Amin. Semoga juga ini menginspirasi bagi teman-teman yang baru lulus kuliah. Nggak selamanya harus bekerja. Betul. Bisa juga dengan membuka usaha, fokus atau membuat keputusan yang istilahnya beda dengan teman-temannya yang lain. Betul. Mas Ali, ini harapannya Mas Ali buat kemajuan usaha laundry di Indonesia. Apa sih sebenarnya harapannya gitu? Harapannya ya kalau dari saya sih sebenarnya dari bisnis laundry di Indonesia bisa sama-sama berkembang lah. Maksudnya secara lingkungan bisa sama-sama saling membantu, saling merangkul untuk mempercepat pertumbuhan bisnis di Indonesia seperti itu. Karena yang kita lihat kalau misalkan bisnis retail dan bisnis yang lainnya kan sebenarnya juga berpengaruh juga terhadap devisa negara. Ya. Nah, kita pengennya juga dari sini ya laundry juga bisa menjadi bisnis yang memang stabil, bisnis yang kuat dan bisnis yang bisa menjadi potensi di masa depan dan memunculkan banyak pengusaha-pengusaha baru, baik pengusaha-pengusaha muda maupun pengusaha-pengusaha yang yang mungkin keluar dari kerja atau mungkin pengen berusaha memilih bisnis laundry sebagai bisnis utamanya, seperti itu. Waduh, luar biasa. Berarti jangan pernah melihat konten bisnisnya ya Mas Ali ya, tapi lihatlah cara bisnisnya. Ini perlu teman-teman sadari dan pahami bahwa laundry adalah sebuah hal yang sepele sebenarnya. Tapi ketika dijalani dengan konsep bisnis yang benar, cara bisnis yang benar, maka akan berubah menjadi sebuah industri yang bukan hanya menghidupi diri sendiri, tapi juga bisa buat membuka lapangan kerja baru, membuka industri baru, dan juga jadi kebanggaan baru Mas Ali ya. Betul. Berarti sekarang kalau dengan 21 outlet, temennya sudah nggak ngeremehin lagi dong Mas Ali ya? Iya, udah enggak lah, maksudnya udah secara prospek juga meyakinkan lah buat mereka. Karena kan ya as in modal yang dimasukkan kan sebenarnya juga udah kayak startup di luar sana gitu. Iyalah. Coba kan kita bentuknya kan korporatisasi itu dalam sebuah korporat dalam bentuk PT ya. Dan itu hasil outputnya itu ya gerai dan bisnis laundry seperti itu. Iya kan, karena kalau yang saya lihat banyak teman-teman di luar sana itu bangga punya kedai kafe, buka restoran ataupun hal-hal yang sebenarnya mereka belum mampu melakukan. Yang akhirnya juga banyak yang saya temui
Mereka kolaps sebelum lewat ulang tahun yang pertama. Betul. Nah, ini Mas Ali sudah 3 tahun, itu luar biasa sustainability-nya. Untuk sebuah anak muda yang membangun bisnis, bertahan 3 tahun di masa pandemi dan sekarang memasuki masa krisis, itu luar biasa. Tentunya ini nggak bisa disepelekan. Tentunya ini menjadi sebuah inspirasi bahwa lulus kuliah itu keren dengan membuka usaha. Betul. Lulus kuliah hebat dengan membuka usaha. Karena semakin banyak pengusaha yang ada di Indonesia, maka akan semakin maju, akan semakin kuat ekonomi rakyat Indonesia. Teman-teman, Mas Ali ini adalah figur atau contoh yang perlu kita banggakan, kita sebarluaskan sehingga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang baru lulus kuliah bahwa dengan menekuni usaha laundry yang tadinya tidak dipandang atau terlihat kecil, tapi dengan skema Mas Ali menggunakan korporatisasi, menggunakan scale up, bertumbuh menjadi sebuah industri yang luar biasa, tidak kalah dengan startup hebat yang lain yang ada di tanah air. Ke depan saya kira akan banyak bermunculan teman-teman yang seperti Mas Ali ini yang tentunya kita akan terus belajar dan akan terus membuka mindset kita bahwa semua hal, semua bisnis bisa dijalani dengan konsep bisnis yang baik. Ya Mas Ali, terima kasih sudah datang di Mentor Laundry Channel. Sama-sama, semoga menginspirasi anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Siap. Bahwa nggak semuanya harus kerja, nggak semuanya harus mendaftar PNS, tapi ada hal-hal lain yang bisa dikerjakan di luar hal-hal yang biasanya terjadi. Betul. Kita tetap harus terus belajar karena banyak belajar itu banyak dapat ilmu dan banyak action itu akan mendapatkan banyak cuan. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya, Mentor Laundry Channel.